Shalom sahabat ST, kami ingin menginformasikan bahwa mulai bulan Juni 2021 kami akan mengadakan giveaway satu buah kaos ST. Kepada sahabat ST yang telah nge-like, share, dan subscribe serta komen yang positif di setiap video kami, pemenang akan kami umumkan di awal bulan berikutnya. Tetap dukung terus channel kami agar bisa menjadi berkat bagi semua orang dan sahabat ST sekalian. Terima kasih, God bless you. Salam teman-teman, kembali lagi di ST Podcast Expose tentang hidup. Ya, kali ini kita bersama teman-teman kita, narasumber kita. Siapa dia? Ini yang ganteng-ganteng ini teman-teman. Kali ini kita langsung tampilkan dua narasumber kita. Ya, sekali dua hari ini. Ini dia. Ini ganteng-ganteng. Nanti kita akan perkenalkan kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan channel ST ini. ST. Siapa mereka? Mari kita kenalkan mereka dulu. Ya. Oke, di sini ada siapa bang? Namanya bang? Mikael Yonggi. Yonggi. Terus Saya Chandra Ade Putra. Chandra. Pur. Panggilnya Chandra ya. Chandra biasanya. Namanya ya. Ngomong mereka ini masih jomblo teman-teman. Iya kan jomblo kan? Iya. Iya jomblo, ganteng-ganteng lagi ini. Tapi tidak jomblo sejati lah ya. Pilihan. Kalau masalahnya kalau jomblo sejati udah susah. Iya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk lebih dalam lagi percakapan kita untuk menyegarkan hati dan pikiran kita, Ya. mari kita minum dulu Ya. es teh kita. ST kita. Oke, sekarang kegiatan gimana bro? Kegiatan kuliah lagi nyusun skripsi. Berarti semester terakhir ya? Iya. Wis, mantap ini. Semester terakhir. Iya. Oke. Masih jalan berarti tahun ini ya? Ya tahun ini Tahun ini rencananya. ya? Rencananya. Ya. Semoga tidak ada halangan ya dan terus berjalan sesuai dengan apa yang kamu mau. Dan boleh tahu nggak sih lagi ininya tentang apa? Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari ada biasa ikut kelas pemuritan Kelas pemberitaan. ya di gereja. Oke. Ikut komsel juga. Oke. Biasanya jogging kalau sore. Jogging. Ah, Jogging ya. Berarti mau kuruskan badan nih Iya. ya? Berarti style gitu ya? kadang kalau hari Sabtu ada ibadah juga. Ibadah pemuda. Berarti ini hal yang ke rohani dong semuanya ya? Lagi ini lebih prioritaskan. Kalau dulu kan lebih ke arah olahraga terus sama main game. Oh iya. Berarti banyak game juga nih? Iya, dulu. Oh gitu ya? Jogging sendirian Jogging kadang sendiri, kadang sama kawan. sama teman. Iya. Oh, pagi lah ya jogging. Iya, sore gitu. Sore. Nah, jam 3, jam 3. Kalau Chandra? Kalau saya sendiri seharian masih di rumah, paling bantu beres-beres. Oke. Terus saya sedang mencoba daftar di salah satu universitas. Mendaftar di salah Ya, satu sudah. universitas ya. Mendaftar. Berarti untuk mau apa masuk ke jenjang perguruan tinggi? Perguruan gitu tinggi ya. Berarti kalian berdua ini anak muda yang punya progres atau rencana yang luar biasa di depan, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup lagi dalam pendidikan. Iya, iya. Yang satu lagi menyusun, yang satu lagi mau masuk ke perguruan tinggi. Luar biasa, semoga sukses semuanya ya. Amin. Baik yang nyusunnya, baik yang ingin masuk ke perguruan tingginya. Gitu ya. Tapi kalian berdua sudah saling kenal ya? Sudah. Udah. Udah berapa lama? Kalau saya baru ke gereja lagi ya, sekitar bulan 2 tahun ini. Berarti kalian berdua ini kenalnya di gereja gitu? Iya. Iya. Wes, Saya kira di jembatan. berarti tidak secara kebetulan, ya kan? Oh enggak, saya kira di tempat jogging atau tempat main game gitu. Itu saya pikir tadi. Gitu ya. Lagi jogging sendirian, saya pikir sama dia. Gitu. Sebetulnya kan Oh, iya. joggingnya ketemu di jalan gitu Iya, kan. betul. Ternyata mau satu gereja Iya. gitu.
Kalau dulu saya kan punya teman-teman tuh saat pertama nggak kenal tapi kenalnya misalnya di meja biliar, di sambil biliar sambil jadi itulah kenalan. Ternyata mereka kenalnya di gereja. Kalau saya sih lebih sering ketemu teman-teman saya di jalan sih. Kenalannya di jalan. Tengah jalan gitu ya. Ya. Berarti kesibukannya lebih intensnya di situ lah ya. Iya. Lebih banyak ke aktivitas kerohanian lah ya. Iya. Ke gereja apa segala macam. Masih single? Single. Masih Masih single. Atau dalam tahap pencarian juga? Enggak juga. belum ada. Belum ya? Berarti belum ada ini nih apa nih pacar gitu? Belum ada. Chandra? Belum. Wih, mantap nih. Teman-teman nih, kalau misalnya ingin apa namanya tuh kenalan dengan mereka, nanti bisa tanya nih di deskripsi, nanti di komen. Nah, gitu dia. Langsung dihubungin aja. Langsung aja, enggak apa-apa. Kamu single apa jomblo? Oke, tadi kalian dari pembicaraan kalian sibuk di gereja. Sepertinya kalian ini rohani bener nih. Kok bisa sih? Waduh. Rohani bener. Kan kadang-kadang gini enggak, kadang-kadang banyak anak muda kan seperti masa-masa seperti kalian ini kalau disebut ke gereja, kegiatan gereja seperti alergi gitu Pak. Ya. Dan banyak kan malu gitu, seperti ke gereja disebut gereja seperti nggak gaul gitu Pak. Tapi kalau disebut yuk kegiatan saya sehari-hari biasanya di dugem gitu, seperti wow gitu Pak. Kok bisa sih kamu, Mikael? Kalau saya diajak teman pada bulan 2 itu diajak ke gereja. Itu pun saya pun masih bergejolak. Kan? Pada saat itu saya disuruh ibadah pagi tapi saya tidak mau. Siapa yang suruh? Teman. Teman. Teman yang diajak gitu ya. Saya masih bilang, aduh nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi teman saya ini tetap nyuruh saya, sore ada ibadah. Nah, saya pergilah, walaupun dengan Berat hati. berat hati. Oh, gitu. Ya. Jadi setelah gitu gimana? Setelah itu kan saya tuh ada dengar khotbah dari Pak Pendeta yang mengatakan lahir baru. Dasar ayatnya itu di Galatia tentang buah roh. Yang baru, manusia baru gitu ya. Iya. Lalu apa yang kamu dapatkan tuh yang membuat kamu itu ya berbeda gitu Pak? Berbeda, saya mendapatkan kasih lah dari situ. Oh, Kasih, gitu. damai sejahtera. Kalau dulu saya tidak pernah dapatkan itu. Oh gitu ya. Nah, saya cari-cari belum pernah dapat selama ini. Baru di gereja saya dapat. Berarti ada perubahan hidup gitu ya? Iya. Tapi kok ada perubahan hidup berarti sebelumnya belum diubah dong? Belum. Nah, maksudnya memangnya kehidupanmu dulu gimana gitu? Oh, kehidupan saya dulu jauh lah dari Jauh. Tuhan. Jauh dari Tuhan. Maksudnya Jauh mana, dan bro? hancur. Maksudnya? Maksudnya? Jauh dari Tuhan tuh. Nggak pernah ke gereja, mungkin hampir setahun lebih gitulah. Nggak pernah ke gereja. Nggak pernah ke gereja gitu ya. Kalau Chandra gimana Chandra? Chan? Sama juga dia kan sibuk di gereja juga kan? Apakah Kan kisahnya handphone sama? luar biasa nih. apakah Anak muda kisahnya nih. sama gitu kan? Cuma nggak tahu. Apa versinya sama atau berbeda gitu? Versinya berbeda. Berbeda. Beda versi ya. Memang keluarga saya Kristen asli. Saya juga sering ibadah, meskipun waktu itu masih beda gereja ya sama abang-abang. Tapi nggak rohani juga gitu. Cuman rutinitas aja karena minggu, ya minggu ibadah. Iya. Nah kebetulan juga saya dijemput jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau nggak mau ibadah. Kayak terjebak gitu Iya, kan ya. terjebak. Mau lari nggak bisa, mau kabur juga nggak bisa, sama aja sih. Iya. Mau lari mau kabur nggak bisa gitu ya. Nah, Karena kalau saya cerita sedikit soal latar belakang, ya. saya ini kan broken home gitu. Broken home gitu. Broken home. Jadi saya tidak mendapat kesenangan di rumah gitu kan. Gitu. Nah ketika ada ibadah minggu, terus khotbahnya tentang menghormati orang tua, saya terbebani gitu. Jadi kecenderungan saya itu menghindar gitu dari gitu gereja. ya. Broken home dalam hal gimana tuh? Maksudnya tuh? Untuk orang tua yang tidak akur gitu kan. Gitu. Nah, sering berselisih gitu. Iya. Ujung-ujungnya komunikasi saya dengan orang tua itu nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Jadi cenderung sendiri aja. Jadi apa aja yang dulu waktu kamu lihat situasi keadaan keluarga yang kurang harmonis itu yang sering kamu lakukan, apa sikapmu dulu tuh? Kemudian keluarga.
Kan banyak orang ini ya. Iya. Banyak orang sekarang anak-anak muda kan dia berkenal tapi dia tidak bisa menerima situasi keadaan yang ada di keluarga tersebut, sehingga dia kan apa namanya itu melampiaskan hal-hal yang negatif, pergi Ya. ke mana melakukan hal yang negatif lagi itu. Pergaulan yang tidak gila ya. Yang gila-gila gitu ya. Ya. Apakah sama seperti itu kamu dulu? Hampir lah. Hampir gitu. Tapi nggak terlalu dalam gitu. Karena dari saya kecil kan udah ngalamin itu, jadi saya mencari kesenangan di luar gitu. Gitu ya. Jadi semenjak SD perkelahian di sekolah tuh udah sering. Masuk SMP saya kecanduan game. Bahkan pernah satu harian main game gitu. Dari pagi sampai sore. Itu berarti main gamenya dari level 1 sampai level selesai ya? Ya tamat itu satu game. Habis tamat gitu. Main game. Langsung ganti lagi game baru. Karena fokus Sering gitu. Iya, Iya, fokus sering. ke game di situ. Terus berarti sekolah pun terkendala gitu ya. Iya. Nggak fokus ke gitu ya. Terus masuk SMA saya sudah mulai nih nyari cenderung ke pemikiran. Iya ya. Apa sih yang terjadi di saya gini? Kenapa saya begini? Tapi saya larinya ke pembahasan psikologi. Oh, Jadi menarik nih. Menarik. Pembahasan psikologi. Jadi kalau di YouTube tuh kan saya nonton itu pembahasan psikologi. Kenapa anak ini jadi kok nggak baik gitu kan? Karena saya dulu kan toksik banget tuh kalau ngomong tuh. Toxic. Toksik banget. Ya. Kok saya begini, kok saya beda gitu. Oh, gitu. Susah banget ngormatin orang tua. Jadi saya kecenderungan nyari jawaban gitu, tapi ke hal psikologi. Bahkan sampai pemikiran filsafat saya. Kecenderungan, jadi malah kecenderungan saya makin jauh lagi ke Tuhan gitu. Iya. Jadi saya mau pertanyakan, Tuhan tuh ada nggak sih? Jadi saya cenderung. Jadi mau ke ibadah pun jadi malas Malas. gitu ya. Tapi saya masih aktif dulu. Bahkan sudah masuk ke SMA kan saya sudah kembali ke tempat-tempat Iya. abang tuh. Ah. Tapi hati saya nggak di situ. Rutinitas aja saya ibadah. Oh, gitu. Hanya badannya aja gitu ya. Ya, badan aja, Hati, tapi pikiran tuh jauh Nah, di situ. masih memikirkan Tuhan tuh ada nggak sih gitu. Kok saya diberi kehidupan kayak gini gitu kan. Kalau Ya, ada lagi? ya. Kalau Mikael gimana pandanganmu ketika waktu di dalam situasi yang kamu lagi belum mengenal Tuhan itu? Mengenal Tuhan ya. Artinya pandanganmu terhadap Tuhan itu seperti apa sih? Menurut kamu Pandangan sendiri? Tuhan Ya, saya sih nggak adil sih. nggak adil. Iya, nggak adil secara perlakuan. Maksudnya gimana tuh? Perlakuan Maksudnya Tuhan tuh nggak ada sama kamu gitu Iya. di pemikiranmu. pemikiran nggak ada. Oh, maksudnya kamu bisa berpikir seperti itu gimana itu? Karena ini kedua orang tua saya itu dijemput Tuhan cepat soalnya. Oh, berdua. Iya, soalnya jaraknya cuma sekitar 5 tahun. Itu kamu masih kecil atau udah Udah besar, cuma saya masih belum terima kadang. Oh, gitu ya. Belum menerima ya. Ya, Terus itu yang membuat saya makin jatuh ke dalam dosa. Awal mula saya jatuh dalam dosa dan makin parah lagi kematian bapak saya. Itu yang makin saya tuh makin tidak percaya diri. Saya sempat mikir mau bunuh diri. Oh, itu dia. Dan pikiran saya, saya wisuda pun saya tidak ada orang tua. Saya mikir udah tidak ada harapan lagi bagi Iya, saya. iya. Saya kuliah-kuliah aja lah. ya. Dapat nilai, tidak dapat nilai, udah. Itu aja. Itu membuat kamu bisa mau bunuh diri itu karena apa itu? Frustasi sih. Frustasi itu. Frustasi karena belum bisa nerima, Belum nerima. karena orang tua itu dipanggil itu ya, Iya. oleh Tuhan itu ya. Nggak bisa nerima, belum bisa bikin mereka bahagia juga. Gitu dia. Sama ini kan saya tuh selalu jadi beban buat bapak saya, sama buat beban bapak saya lah. Saya tuh buat dosa. Karena saya kalau udah mikirnya dosa sekali saya. Gitu ya. Kalau masih ada kesempatan, saya pengen minta maaf sekali. Ya. Sama orang tua Sama. dia gitu ya. Tapi itu kan yang terjadi ketika bapak yang meninggal ya. Berarti mama dulu. Mama dulu. Tapi waktu ketika mama meninggal waktu itu belum ada reaksi seperti itu dalam diri kamu. Itu belum parah juga sih. Belum Tapi parah. kalau yang mama meninggal nih dosanya juga masih ada sih, mabuk-mabukan, Ya. minum-minuman, Ya. pornografi. Mm-mm. Cuma semenjak bapak meninggal nih makin ke dalam dia. Mm-mm. Ya. Makin ke dalam ya. Makin ke dalam. Berarti dapatnya betul-betul ini ketika bapak kamu yang meninggal Iya. ya, gitu ya. Tempat yang betul-betul. Ya. Memang ada, misalnya kamu kan
seperti tadi kan sebelum setiap bapak dan mama minta maaf sebelumnya dipanggil oleh Tuhan, kamu merasa bersalah kepada mereka, memang ada dosa yang kamu lakukan kepada mereka pribadi? Oh, pribadi kalau untuk mama saya itu kalau paling saya ingat lah, saya tuh sering bohong sama dia. Sama mama ya? Sering bohong pas masih SMP, cuma gara-gara pengen beli HP. Gitu. SMP. Iya. HP yang diinginkan berarti ya. HP yang diinginkan. Dapat enggak? Dapat. Cuman itulah bohong terus. Jadi mungkin itu yang jadi selalu teringat di hati kamu, di pikiran tuhnya. Itu juga kadang bawa mama tuh laju-laju kalau di jalan kampung itu kan, kalau jalan kampung kan batu-batu gitu. Sering kadang sampai terjatuh lah mama tuh kadang. Kalau udah bawa motor. Oke sih. Terus ini untuk saya dengar kamu tadi kan sempat jatuh ke dalam dosa, melakukan hal-hal yang negatif itu lah. Maksudnya gimana dulu sebelum kamu pengalaman rohanimu, sebelum kamu mengenal ke Tuhan gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya sebelum kamu pengalaman rohanimu, sebelum kamu lahir baru mengenal Tuhan, sekarang kamu diubahkan kan jadi baru. Sebelumnya kan saya dengar kamu berbuat dosa dan berzina dan sebagainya, itu terikat pada hal-hal yang negatif itu. Mungkin bisa dijelaskan sih. Bisa dijelaskan ya. Saya bertobat tuh saya masih ingat sih bulan 4, akhir bulan 4 lah. Saya minta didoakan Pak Pendeta untuk dilepaskan lah dosa-dosa itu. Iya. Dosa-dosa itu. Jadi saya tidak terikat lagi dengan dosa-dosa itu. Pelepasan yang paling saya rasakan sekali itu di doa 10 hari Pentekoste. Ya, yang kemarin ya. Jadi doakan Tuhan tuh bawa saya ke masa lalu. Jadi baik dari dosa kecil, dari saya mulai dosa sampai sekarang tuh diingatkannya semuanya. Dia bilang, saya telah tebus dosa kamu. Oh gitu. Ya. Itu yang paling kena lah ya. Paling kena pas ibadah itu, doa puasa itu. Oke. Si Chandra, sebelum kita lanjut lagi, silakan minum dulu kita. Supaya nggak dengar. Untuk Chandra tadi kan sempat kan jatuh lebih dalam karena latar belakang keluarga yang gimana. Itu karena latar belakang keluarga yang broken home, itu sempat nggak mempengaruhi dirimu itu untuk misalnya kehilangan percaya diri gitu, atau nggak pede atau gimana gitu. Terus mempengaruhi pergaulanmu dengan teman-teman yang lain. Ya, sangat berpengaruh jelas sekali. Gitu ya. Kan seperti yang Bang Michael bilang, ingin bunuh diri pun juga pernah. Karena saking tidak percaya dirinya gitu kan. Oh gitu dia. Pada akhirnya setelah saya belajar tema psikologi itu, masih belajar, akhirnya saya berpikir malah kenapa orang tua saya begini gitu. Gitu. Saya pikir ya mereka juga dapat seperti itu pada masanya. Bahkan saya bisa bilang apa yang saya dapat itulah kemampuan orang tua saya dalam mendidik anak gitu. Oh, berarti kamu melihatnya dari sisi mereka dulu gitu ya? Dari sisi mereka dulu, baru saya cuma hasil aja dari kemampuan mereka gitu. Iya. Imbasnya gitu mungkin imbasnya aja. Seperti itu mungkin lebih ini ya. Berarti kejatuhan kamu yang paling itu lah di situ berarti ya? Ya pada masa itu saya masih mempertanyakan, bahkan saya pengen bunuh diri, saya bilang saya tidak percaya lagi sama Tuhan. Nah, jadi saya ngandalin pikiran saya sendiri aja. Cenderung di situ. Berarti pikiran-pikiran yang inilah ya, yang paling parah yang mau bunuh diri, nggak percaya Tuhan. Itu saya paling parah. Terus untuk kalian berdua ini ya, kalian seperti udah cerita seperti tadi. Terus titik baliknya, kalian sekarang bisa seperti sekarang, bisa menerima diri sendiri, bisa percaya, bahkan bisa mengampuni orang tua, mungkin untuk Chandra ya. Atau Michael untuk bisa menerima keadaan orang tua saat ini udah dipanggil oleh Tuhan. Nah, kemudian titik baliknya itu pada saat gimana Chandra? Kamu bisa kembali dan lepas dari hal-hal seperti itu, bisa menerima keadaan ya seperti sekarang ini. Untuk Chandra dulu lah. Saya pribadi jelas yang sangat menjadi pengaruh komunitas gereja. Pertama di youth ya, pemuda. Itu sangat sekali membangun. Awalnya kan saya pakai pikiran sendiri, psikologi atau pikiran-pikiran filsafat gitu, orang-orang berpikir begini-begini.
dari komunitas youth itu saya dikenalkan gitu. Ini loh, ngikut Yesus tuh kayak gini gitu. Pada akhirnya saya terima keadaan saya sendiri gitu, bahwa Tuhan sendiri mempercayakan kondisi ini sesuai kemampuan saya, dan pada akhirnya memang saya bisa menghadapinya gitu di dalam Yesus gitu. Akhirnya komunitas itulah yang membuat Ya, kamu jelas sangat perlu ada dukungan dari komunitas. dukungan juga ya. Itu sangat perlu sekali untuk mengubah. Berarti dari pihak keluarga juga support banget ya Iya. untuk apa yang kamu lakukan sekarang ya. Ikut Iya. pemuda gitu. Berarti ini salah satu salah satu ini kali ya, batu loncatan kali ya, apa namanya bro ya, kayak dia beralih dari hal yang mungkin dari tidak percaya diri, ada dari komunitas itu pada akhirnya membuat dia merasa lebih percaya diri lagi, mungkin ya, dan ada potensi yang kamu rasakan kalau kamu nih punya sesuatu yang berharga, yang terkasih gitu ya, seperti itu. Berarti dari situ kamu bisa menerima situasi kondisi yang apa adanya, yang ada dalam diri kamu, dalam keluarga kamu gitu ya. Berarti luar biasa kamu, Chan, bahwa kamu bisa keluar dari keadaan seperti itu. Iya, karena tidak semua apa yang dialami oleh Chandra dialami oleh banyak anak muda kan. Bahkan lebih ketika jatuh lebih lagi, bahkan mungkin tidak ada yang diselamatkan. Seperti itu, tidak diselamatkan betul. Dan ya, seberapa berharga sih kamu di mata Tuhan, Chan? Sejauh ini kamu ini rasakan? Sangat berharga, karena dari pernyataan saya waktu itu kan, saya nggak percaya Tuhan gitu, udah nggak percaya lagi, nggak mau lagi percaya. Pada akhirnya saya dibawa lagi, malah seperti Yesus memperkenalkan dirinya lagi gitu. Jadi sangat kasih Yesus itu begitu besar buat saya. Begitu besar. Sudah nggak bisa diungkapin sih, itu kan seperti Petrus menyangkal Yesus itu kan. Itulah saya. Saya nggak mau lagi gitu. Tapi Yesus bawa lagi gitu. Gitu. Bawa lagi ke komunitas tersebut, jadi dikenalkan bahwa Yesus seperti mengenalkan dirinya lagi gitu. Berarti Tuhan memanggil kamu, mengubahkan kamu, yaitu melalui komunitas itu ya. Tersebut. Bahwa komunitas itu yang baik merubahkan kamu, Tuhan memakai teman-teman yang di komunitas tersebut. Sehingga apa? Sehingga cara pandangmu terhadap diri pun berbeda, berubah. Terus cara pandangmu terhadap keluarga pun berbeda. Terus cara pandangmu kepada Tuhan pun berbeda kan. Komunitas ini Tuhan pulihkan hidupmu di situ ya. Kalau Mikael gimana Bang? Ini gimana pertanyaannya? Tadi titik balikmu. Sampai titik balik. kamu kan dulu ya yang negatif, sekarang jadi yang positif, udah setia, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Titik baliknya pada saat itu gimana? Titik baliknya Sehingga kamu berubah ya sekarang ini. titik baliknya sih tahun ini saya tuh sekarang lebih suka dengar lagu rohani, khotbah. Jadi kalau malam tuh kan, kalau di depan rumah saya suka dengar lagu rohani, renungkan apa yang saya perbuat dulu. Begitu jahatnya saya sama Tuhan kan. Iya. Sampai saya tuh ikut komunitas juga, komunitas yang biasa di gereja itu kan. Iya. Saya dulu tuh paling anti lah kalau sama orang-orang di gereja tuh. Antinya kenapa tuh? Wah, ini sih. Apakah banyak yang banyak yang ngejas atau menghakimi lah. Kamu tuh dosa, kamu dosa. Soalnya kan saya pernah mabuk nih di gereja nih. Di gereja mabuk? Dulu ya. Wow. Jadi saya antar bapak saya tuh ke gereja. Saya dalam kondisi mabuk, dah lah saya tidur aja lah di belakang. Bapak saya ibadah. Itulah kalau saya udah mikir itu yang paling dosa, paling bisa saya lupakan lah. Ya, terus Jadi titik baliknya tuh di ibadah pemuda, saya kok diterima di sini. Enggak kayak pemikiran saya yang dulu. Iya. Saya mikir tuh semua orang di gereja itu sama, suka menghakimi. Sempat mikir gitu ya, karena ada merasa terhakimi, akhirnya mikir mungkin kalau aku masuk semua gereja mungkin sama kali seperti itu ya. Ternyata enggak semua. memangnya apa yang mereka lakukan di komunitas pemuda itu sama kamu gitu? Komunitas pemuda, saya tuh enggak sih mereka bilang atau enggak. Saya tuh enggak mau ikut soalnya. Iya. Saya tuh kalau udah diajak pemuda-pemudi kalau di gereja saya yang dulu ya. Saya enggak mau ikut. Nah, risih apa gimana? Risih soalnya sibuk saya bilang. Iya. Alasan sibuk ya. Ya, alasan semua pemuda kalau awal-awal seperti itu. Soalnya kan dulu maniak juga main game kan. Iya. Kalau sedikit masalah paling lari ke minuman keras sama rokok. Tapi sekarang beda ya? Udah beda. Jadi semenjak saya ikut di gereja yang saya sekarang nih, saya diterima
dari suka berdoa, saya diajarkan berdoa juga, baca firman, ikut pemuda-pemudi, ya, gitu ya. Ibadah minggu juga. Oh dulu saya kalau udah ibadah tuh nggak suka nyimak, Biasanya main HP terus panjang. dalam ibadah. Karena rutinitas saja dulu. Maksudnya ya. Kalau contohnya gimana? Kalau di pas ibadah sering nyimak juga atau gimana? Sekarang sudah nyimak. Sudah nyimak ya. Malah mencatat. Catat ya. Dari ya itu 8 ada arahan juga kan dari komunitas tersebut. Jadi saya dibangun harus ngapain saat ibadah. Berarti ada itu ya, seperti ada firman Tuhan bilang tuh kan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, ialah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, semua yang baru sudah datang. Berarti itu digenapi dalam diri kalian berdua nih ya. Yang dulu susah menerima keluarga, gimana karena berikan home untuk Chandra, begitu juga dengan Mikael yang dulu merasa hidupnya juga nih hal-hal yang negatif dan kemudian tidak bisa menerima orang tua yang dari oleh Tuhan gitu, sehingga melakukan hal yang negatif juga. Tapi sekarang ini setelah Tuhan memanggil Tuhan menyelamatkan dan kalian bisa dengan Tuhan yang benar, yaitu melalui komunitas di dalam pemuda remaja itu, dalam pemuda sekarang kalian diubahkan. Memang pengalaman yang luar biasa, memang seperti yang saya alami juga Mikael dulu, bahwa saat orang tua itu dipanggil oleh Tuhan, memang kita karena belum siap. Saya alami dulu kami juga belum siap, lalu kemudian tetapi karena kita dalam Tuhan itu memberikan penghiburan, kekuatan. Tuhan ingatkan dalam firman Tuhannya bahwa kita ini nggak pernah sendiri. Kita ini nggak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertai kita, karena ada firman Tuhan kan, Immanuel kan, Dia yang selalu menyertai kita. Dan saya ini juga bersyukur juga lihat kalian anak muda ini yang semangat, antusias di dalam Tuhan. On fire ya. Artinya yang dilihat yang dilihat bukan sekarang, tapi proses bagaimana mereka mencapai sekarang. Itu yang ini prosesnya itu kan tidak mudah sebenarnya kan. Dan itulah yang mungkin bisa dilihat oleh teman-teman yang mendengar ini gitu ya. Prosesnya itu yang luar biasa sebenarnya. Hasil sekarang itulah apa yang mereka lakukan itu di mana masa-masa mereka jatuh, mereka mau bangkit lagi, mereka tidak lagi melihat apa yang menjadi ini mereka di belakang gitu ya, mungkin seperti itu. Akhirnya mereka melihat ke depan bahwa masih ada harapan untuk di masa muda mereka seperti itu ya. Nah, teman-teman juga yang menonton channel ST ini, sama mungkin keadaan teman-teman di rumah, mungkin keluarga ada broken home, dari orang tua yang bagaimana, mungkin orang tua mama dan papa kalian pisah dan sebagainya, kalian sendiri, ingat jangan melakukan hal-hal yang negatif. Jangan malah membawa masalah, hal-hal yang negatif dalam hidup kalian masing-masing. Ingat, Tuhan masih ada. Datanglah sama Tuhan seperti mereka berdua tadi, datang sama Tuhan, datang ke gereja, dan ingat, datang kepada komunitas yang benar, yaitu di ruang lingkup anak-anak Tuhan. Kalau kalian melakukan hal-hal dan kalian menghadapi masalah seperti itu, dan kalian datang kepada komunitas yang salah, itu malah memperdalam kalian terjun ke hal-hal yang negatif, dosa. Terus kalian jadi jangan putus asa, masih ada jalan keluar. Oke, kalian untuk berkelan, terima kasih sudah ada di acara kita ST ini. Ya bro, saksi yang luar biasa. Semoga menjadi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana yang mendengarkan. Mungkin ada pesan-pesan yang mungkin akan disampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan. Gitu. Chandra dulu. Ya, coba dulu. Kalau pesan saya sih gini, buat anak-anak muda yang seperti saya, pengalaman saya ditinggalkan orang tua, bukan ditinggalkan, meninggal, bapak atau orang tua saya meninggal. Janganlah lari ke dosa atau komunitas yang salah. Nanti semakin dalam kita semakin jatuh, semakin kita tidak ada apa-apanya, semakin kita tidak menghargai hidup. Jadi yang masih ada orang tua lengkap atau yatim atau piatu, hargailah orang tua kita. Sejelek atau apapun mereka, hargailah mereka.
Tuh. Iya. Oke. Kalau Chandra? Saya sendiri dari perspektif saya soal program home tadi, pada akhirnya kita mau buka diri aja dulu Bukan tadi. ke komunitas tersebut. Oke. Datang ke gereja, ikut komunitas, buka diri. Nanti di situ Tuhan akan bekerja gitu. Oh. Dibentuk, dikasih tahu apa yang harus saya kerjakan. Sehingga pada akhirnya kita bisa hidup di dalam Tuhan gitu. Jadi enggak duniawi. Intinya datang ke gereja. Datang ke gereja, buka gereja. gitu. Datang ke gereja berarti datang sama Tuhan gitu ya. Berarti apa namanya? Yang penting mau membuka diri. Iya, jangan ditutup, jangan menutup itu. Karena seperti yang bilang, mungkin ada ketakutan untuk dihakimi. Oh ya. Kalau komunitas yang benar pasti sangat welcome lah. Justru Iya. Yesus kan mencari orang-orang seperti itu untuk Ya, dibuatkan. ya. Iya. Oke. Itu sih. Oke, Tuhan Yesus luar biasa teman memberkati. Sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah Terima kasih. habis ini bacaan dari Mikael. Bagi teman-teman yang sudah menonton Esther Podcast ini, biarlah apa yang disampaikan oleh teman-teman kita berdua yang ganteng-ganteng ini, ya, yang punya harapan besar sekali ke depannya. Iya. Semoga bisa memberkati, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita juga ya bro ya. Iya, benar. Ya. Dan apapun yang terjadi, biarlah tetap membuka diri untuk kita bisa diubahkan, ya. Untuk kita bisa menjadi seseorang yang Tuhan mau pakai ke depannya seperti itu. Karena masih ada harapan untuk kita yang hancur akan bisa semakin dipulihkan oleh Tuhan ya. Karena Tuhan memberikan masa depan kepada kita semua, Ya. masa depan yang penuh harapan. Yes. Di situ masih ada harapan di dalam Tuhan. Jadi Ya. jangan putus asa. Ya. Oke teman-teman, nantikan kami di video selanjutnya tetap di channel ST Podcast Expose tentang hidup. Tuhan Yesus memberkati.